Film diawali di sebuah pasar tradisional Thailand, memperlihatkan seorang bos preman lokal yang baru saja selesai menagih uang jatah keamanan kepada para pedagang kecil. Dalam perjalanan menuju ke markas, si bos preman menyadari seseorang tengah membuntuti dirinya. Setibanya di dalam markas, si bos preman ini langsung menyuruh beberapa anak buahnya menghajar orang yang membuntutinya itu. Setelah itu, orang ini masuk ke dalam markas, dan ia diketahui bernama Tony. Di dalam markas tersebut, Tony kembali harus berhadapan dengan puluhan anak buah si bos preman. Namun lagi-lagi, Tommy berhasil membantai mereka semua. Sekarang yang tersisa, hanya tinggal si bos preman ini saja. Ternyata si bos preman ini telah menghabisi anak dan istri Tony. Si bos preman menjawab, dirinya hanya diperintah oleh seorang bos perusahaan logistik yang diketahui bernama David. Namun sayangnya, si bos preman ini tidak mengetahui alamat rumah David. Namun si bos preman ini mengetahui kalau setiap hari, David dan tangan kanannya selalu menjemput putri David ke sekolah, yaitu dengan memakai mobil dengan plat nomor 6677. Setelah mendapatkan info tersebut, Tony langsung membantai si bos preman ini. Di keesokan harinya, terlihat Tony sudah berada di depan sekolah anak David, yaitu untuk menunggu David datang dengan nomor mobil plat 6677. Tak lama berselang, mobil yang ditunggu akhirnya datang. Namun ternyata, yang datang hanya tangan kanan David saja, yang diketahui bernama Barry. Sedangkan putri David ini diketahui bernama Lisa. Barry memberitahu Lisa kalau ayahnya sedang sibuk, jadi tidak bisa menjemputnya hari ini. Kemudian, Tony sengaja menabrak Lisa, sembari memasukkan alat GPS ke dalam tas Lisa. Tony langsung meminta maaf kepada Lisa, dan beralasan kalau ia sedang sibuk. Singkat cerita, Lisa sudah berada di rumah, dan sedang makan bersama ayahnya, yaitu David. David langsung memarahi Lisa, karena di sekolah tadi, Lisa kembali membuat onar, yaitu berkelahi dengan teman-temannya. Lisa lantas membela diri, kalau teman sekelasnya itulah, yang lebih dulu memulai perkelahian. Apapun alasannya, David tetap tidak suka. Lisa memakai cara kekerasan, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Menanggapi itu, Lisa yang kesal, lantas meminta sang ayah, mengantarnya kembali ke negara Cina. Lisa ingin tinggal bersama kakek neneknya, dan agar Lisa bisa melayat makam ibu kandungnya di sana. Mendengar itu, David justru semakin marah, dan langsung menuruti keinginan Lisa, yaitu mengantar Lisa kembali ke Cina, di keesokan harinya. Percakapan David dikuping oleh Tony, lewat alat GPS sekaligus penyadap, yang ada di dalam tas Lisa. Tony pun berencana, akan menghabisi David, dalam perjalanan ke bandara esok hari. Tony tampak sudah tidak sabar, ingin menghabisi David, dengan tangannya sendiri. Karena Tony menganggap, David adalah dalang utama, yang telah menghabisi keluarga kecilnya. Berpindah ke seorang tangan kanan bos mafia, yang diketahui bernama John. John diperintahkan oleh bos mafianya, untuk menculik putri David, yaitu Lisa. Hal itu dilakukan, agar David dengan terpaksa, mau bekerja sama dengan si bos mafia, dalam menyelundupkan barang haram,
yaitu dari jalur resmi, lewat perusahaan logistik milik David. Sehingga dengan begitu, paket barang haram milik si bos mafia bisa diselundupkan tanpa ketahuan pihak berwajib. Jika David menolak bekerja sama, maka si bos mafia mengancam akan menghabisi putrinya, yaitu Lisa. Di keesokan harinya, David bersama para pengawal bersiap akan mengantar Lisa ke bandara. Sementara itu, Tony sudah berada di sebuah titik, menunggu mobil David melintas. Bahkan Tony sudah memasang sebuah bom di jalan akan dilewati oleh David. Sementara itu, mobil David dan para pengawalnya terpaksa harus berhenti di tengah jalan, karena ada 2 buah truk yang mengalami kecelakaan. Ternyata mereka adalah kelompok John yang berniat menculik David dan Lisa, sehingga pertempuran sengit tidak dapat lagi dihindari. Sampai pada akhirnya, John dan sebagian anak buahnya berhasil menculik David dan dimasukkan ke dalam satu truk mereka. Sedangkan sebagian anak buah John yang lain berusaha untuk menculik Lisa. Kemudian, tangan kanan David yaitu Barry berhasil masuk ke dalam truk John yang berusaha membawa David kabur duluan. Namun sialnya, Barry harus kalah melawan ajudan John yang diketahui bernama Sita. Berpindah ke Tony, yang mendengar suara tembakan di lokasi mobil David dan para pengawalnya. Setibanya di lokasi tersebut, Tony langsung tancap gas hingga menewaskan beberapa anak buah David. Melihat Lisa yang berusaha akan diculik, Tony malah menjadi tidak tega. Sampai pada akhirnya, Tony pun memutuskan untuk menolong Lisa. Para anak buah John yang berusaha mengejar, pada akhirnya tewas meledak dari bom yang sebelumnya sudah dia pasang oleh Tony di tepi jalan. Alhasil, di lokasi pertempuran tersebut, terlihat hanya Barry saja yang masih bertahan hidup. Berpindah ke si bos mafia, yang diketahui bernama Ricky. Ricky dikenal sangat brutal, terbukti saat ia dengan begitu tega menghabisi satu keluarga sekaligus. Tak lama berselang, datanglah David yang telah ditangkap oleh anak buah Ricky. Tanpa basa-basi, Ricky langsung menjelaskan kepada David terkait bisnis barang haramnya yang berkedok bisnis perusahaan tekstil. Ricky lantas memaksa David yang memiliki perusahaan di bidang logistik untuk bekerja sama dengan perusahaan Ricky. Karena hanya dengan begitu, Ricky bisa menyelundupkan barang haramnya tanpa khawatir akan diperiksa oleh pihak berwajib. Tentu saja David menolak bekerja sama dengan Ricky, seorang bos mafia brutal yang menjalankan bisnis barang haram. Menanggapi itu, Ricky langsung mengancam akan menghabisi putri David, yaitu Lisa, yang telah berhasil mereka culik. Mendengar hal tersebut, dengan begitu terpaksa, David setuju menandatangani surat kerjasama. Akan tetapi, sebelum menandatangani surat kerjasama, David ingin bertemu Lisa terlebih dahulu untuk memastikan putrinya itu masih hidup. Padahal kenyataannya, para anak buah Ricky telah gagal menculik putri David, yaitu Lisa. Sementara itu, putri David yaitu Lisa sekarang tengah berada di markas persembunyian Tony. Akhirnya Lisa sadar kalau Tony berencana ingin menghabisi sang ayah, yaitu David. Lisa yang penasaran lantas bertanya kepada Tony, kenapa Tony berniat ingin menghabisi ayahnya. Dengan nada emosi Tony menjawab, kalau ayah Lisa yaitu David, telah menghabisi anak dan istri Tony. Tony mempersilahkan Lisa untuk pergi dari markasnya, apabila Lisa tidak suka dengan Tony. Karena sedari awal, Tony memang tidak berniat untuk menolong Lisa. Saat itu juga, Lisa pergi dari markas Tony. You already dead. Get out. Tak lama kemudian, Lisa menghubungi sekretaris ayahnya untuk minta dijemput
di sebuah wartel pinggiran kota. Mendengar hal tersebut, si sekretaris lantas menyuruh Lisa untuk menunggu di sana. Karena ia akan segera menyuruh si tangan kanan, yaitu Barry, untuk menjemput Lisa di tempat itu. Tak lama kemudian, ada mobil seorang polisi melintas di kawasan tersebut. Lisa yang melihat itu, ia langsung menghampiri polisi tersebut dan minta untuk diamankan. Pada saat yang sama, datang lagi seorang polisi yang melihat Lisa di dalam mobil. Di saat ia akan menghampiri Lisa, polisi ini malah langsung menghambisinya. Ternyata orang ini adalah polisi gadungan yang berniat menculik Lisa demi uang imbalan. Saat Lisa akan dibawa, Tony pun muncul dan berhasil melumpuhkan si polisi gadungan. Si polisi akhirnya buka mulut terkait sebuah sayembara di pasar gelap, perihal siapapun yang menemukan Lisa akan diberi imbalan $1 juta. Akan tetapi, si polisi gadungan ini tak tahu siapa yang membuat sayembara tersebut. Setelah menghabisi polisi gadungan ini, Tony lantas membawa Lisa kembali ke markas persembunyiannya. Tak lama kemudian, Barry tiba di lokasi tersebut dan tak menemukan keberadaan Lisa. Yang ada hanya jasad si polisi gadungan yang dihabisi oleh Tony tadi. Berpindah ke Lisa, yang berusaha meyakinkan Tony kalau ayahnya tidak bersalah. Lisa mengatakan, ayahnya memang orang yang keras kepala, namun ayahnya bukanlah orang jahat. Apalagi sampai tega menghabisi wanita dan bocil. Lisa sangat yakin kalau ayahnya bukanlah dalang utama yang telah menghabisi keluarga Tony. Menanggapi itu, Tony pun mengatakan ia harus menemukan ayah Lisa, yaitu David, yaitu untuk membuktikan apakah ayah Lisa memang bersalah atau tidak. Di keesokan harinya, Tony dan Lisa mengarah ke sebuah tempat. Di dalam perjalanan, Lisa lantas memberitahu Tony kalau 2 hari yang lalu, ia sempat mendengar ayahnya berbincang dengan sekretarisnya. Si sekretaris memberitahu ayah Lisa, yaitu David, agar berhati-hati. Karena mantan karyawan David, yang diketahui bernama Baron, sekarang telah keluar dari penjara. Diketahui kalau Baron telah dipenjarakan oleh David. Karena secara diam-diam, Baron telah menyelundupkan paket barang haram di perusahaan logistik milik David. Lisa sangat yakin, Baron ada kaitannya dengan penculikan sang ayah. Mendengar hal tersebut, Tony pun berencana akan menemui Baron, yang mungkin saja mengetahui di mana keberadaan David sekarang. Sampai pada akhirnya, Tony mendapat alamat kediaman Baron dari seorang mandor. Saat itu juga, Tony dan Lisa mengarah ke markas Baron. Di dalam perjalanan, Tony bertanya kepada Lisa, kenapa Lisa masih memakai tas tersebut, padahal sudah lusuh dan robek. Lisa menjawab, tas itu adalah hadiah dari mendiang ibunya, sehingga sampai kapanpun, Lisa tidak akan membuang tas tersebut. Singkat cerita, mereka tiba di markas Baron. Agar tidak menarik perhatian, Lisa akan masuk sendiri ke dalam markas. Sedangkan Tony sendiri akan berjaga di luar markas. Setelah bertemu, Baron malah menangkap Lisa, yang dihargai $1 juta di pasar gelap. Menanggapi itu, Lisa lantas memberitahu Baron, ia bersedia membayar 2 kali lipat. Asalkan Baron mau melepaskan dirinya, dan memberitahu nama orang yang telah menculik ayahnya. Baron menjawab, ayah Lisa diculik oleh Ricky, bos mafia asal Jepang, yang paling berkuasa di Thailand. Baron tidak akan melepaskan Lisa, dan akan ia serahkan kepada Ricky, demi uang imbalan $1 juta. Ucapan Baron tersebut didengar oleh Tony lewat alat penyadap di dalam tas Lisa. Pada saat yang sama, si tangan kanan yaitu Barry mendapat kabar kalau Lisa sekarang berada di markas Baron. Saat itu juga, Barry meluncur ke sana. Berpindah ke Tony, yang lantas masuk ke dalam markas dan langsung membrutal.
Sampai pada akhirnya, Tony berhasil membuat posisi Baron terpojok. Karena tidak ingin dihabisi, Baron langsung memberitahu Tony alamat markas barang haram Ricky, alias si bos mafia yang telah menculik ayah Lisa, yaitu David. Saat hendak keluar dari markas tersebut, Tony kembali harus berhadapan dengan puluhan anak buah Baron. Karena kalah jumlah, pada akhirnya Lisa dan Tony berhasil mereka pojokkan. Pada saat yang sama, datanglah ajudan John yaitu Sita, yang berniat menculik Lisa. Tapi tentu saja, Tony tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sampai pada akhirnya, Tony berhasil melumpuhkan Sita. Sementara itu, Lisa sedang dikejar oleh 3 orang anak buah Baron. Barry yang baru sampai, berhasil membantai mereka bertiga. Kemudian, Barry mengajak Lisa pergi, namun Lisa menolak. Lalu Tony datang, dan berduel dengan Barry. Sebenarnya Tony bisa saja menghabisi Barry, namun dilarang oleh Lisa, karena sejatinya, Barry bukanlah orang yang jahat. Kemudian, Tony segera membawa Lisa pergi dari sana. Ternyata Sita masih hidup, dan menjadi sangat murka, karena gagal menangkap Lisa. Berpindah ke Tony, yang mendadak tumbang tak berdaya. Ternyata dalam pertarungan sengit tadi, Tony sempat tertembak. Saat itu juga, Lisa membawa Tony berobat ke klinik terdekat. Setelah Tony selesai diobati, si dokter langsung menyarankan Lisa membawa Tony beristirahat di motel terdekat. Singkat cerita, Tony dan Lisa sudah berada di motel. Setelah selesai check-in, si resepsionis motel ini malah menghubungi kelompok gangster yang menjadi antek-antek Ricky, melapor terkait Lisa yang sekarang berada di motel ini. Sementara itu, Tony langsung tertidur lelap untuk memulihkan tenaganya. Di saat Tony sedang tidur, Lisa langsung memeriksa ponselnya, yang terdapat video kenangan manis Tony bersama anak dan istrinya, membuat Lisa semakin yakin kalau Tony adalah orang baik yang hanya ingin menuntut keadilan. Pada tengah malamnya, puluhan gangster datang berniat untuk menculik Lisa. Saat seorang dari mereka ingin menyusup ke dalam kamar motel tersebut, inilah yang pada akhirnya terjadi. Ternyata Tony sudah pulih dan siap untuk membrutal kembali. Alhasil mereka semua tewas bergelimpangan di tangan Tony. Pada saat yang bersamaan, Sita pun datang. Namun Tony yang sudah sangat kelelahan, pada akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Sita, hingga tak sadarkan diri. Di saat Sita bersiap akan menghabisi Tony, Barry pun muncul, dan langsung membantai Sita. Setelah itu, Barry mengajak Lisa pergi. Namun Lisa menolak pergi, meninggalkan Tony, yang masih tak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya, Barry setuju membawa Tony ke markas rahasianya. Beberapa jam kemudian, Tony akhirnya sadar, dan langsung menyerang Barry. Namun Tony berhasil ditenangkan oleh Lisa, dengan mengatakan kalau Barry lah yang telah menolong nyawa Tony. Barry langsung bertanya kepada Tony, kenapa ia menuduh David yang telah menghabisi keluarganya. Tony menjawab, istrinya adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan David. Hingga suatu hari, saat Tony sedang dalam perjalanan bersama anak dan istrinya, mobil Tony ditabrak oleh si bos preman. Lalu si bos preman tersebut
menghabisi anak dan istri Tony di depan mata kepala Tony sendiri. Sedangkan Tony berhasil selamat karena dilarikan ke rumah sakit tepat waktu. Lalu seminggu yang lalu, Tony menginterogasi si bos preman. Si bos preman mengaku dirinya ditugaskan oleh David untuk menghabisi anak dan istri Tony. Mendengar itu, Barry lantas memberitahu Tony agar tidak mudah percaya dengan ucapan orang asing, apalagi ucapan seorang bos preman. Barry mengatakan dirinya sudah 10 tahun bekerja dengan David. Jadi Barry sangat kenal kalau David bukanlah orang jahat, apalagi sampai tega menghabisi anak dan istri Tony. Namun Tony yang sudah terbakar api dendam, tetap yakin kalau Davidlah yang telah menghabisi keluarganya. Tony tetap akan mencari David dan akan menghabisinya di tempat. Menanggapi itu, Barry langsung memukul Tony hingga Tony kembali tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, datanglah si sekretaris bersama beberapa orang pengawal David yang masih tersisa. Pemimpin geng pengawal David ini diketahui bernama Jack. Kemudian, Jack dan anak buahnya langsung menodongkan senjata mereka. Mereka memilih berkhianat demi uang imbalan $1 juta. Kemudian, Jack menugaskan para anak buahnya membawa Lisa dan si sekretaris untuk diserahkan kepada Ricky. Sedangkan Jack sendiri akan menghabisi Barry dan Tony. Tak lama setelah para anak buahnya pergi, Jack bersiap akan menghabisi Barry. Namun pada akhirnya, inilah yang terjadi. Tony yang baru sadar, berhasil menghabisi Jack hanya dengan 1 kali tendangan saja. Barry yang penasaran, lantas bertanya kepada Tony, siapakah ia sebenarnya? Karena kalau orang biasa, mana mungkin Tony memiliki skill bertarung sehebat ini? Tony lantas menjawab, dirinya adalah master bela diri Muay Thai. Tak lama kemudian, para anak buah Jack datang, sembari membawa Lisa dan si sekretaris. Ricky mengancam akan menghabisi Lisa saat ini juga, apabila David tidak segera menandatangani surat kerja sama tersebut. David yang tidak ingin putrinya celaka, dengan begitu terpaksa, ia langsung menandatangani surat kerja sama tersebut. Ricky sangat senang, karena mulai sekarang, ia bisa menyelundupkan barang haramnya lewat perusahaan logistik milik David. Tak lama kemudian, inilah yang diperbuat oleh si tangan kanan Ricky, yaitu John. Setelah berhasil menghabisi Ricky, John memaksa seluruh anak buah Ricky, termasuk David, untuk patuh terhadap perintahnya. Karena mulai sekarang, John adalah bos mafia paling berkuasa. Tak lama berselang, Tony dan Barry pun datang, hingga baku tembak dan baku hantam sengit tidak dapat lagi dihindari. Setelah berhasil menghabisi sebagian anak buah John, Tony langsung masuk ke dalam markas. Kemudian dengan santai, John mempersilakan Tony untuk menghabisi David. Karena John tahu, Tony sangat ingin menghabisi David untuk balas dendam. Mendengar hal tersebut, tentu Tony sangat heran. Dari mana John bisa tahu kalau Tony ingin balas dendam kepada David? Sampai pada akhirnya, Tony memilih menghabisi para anak buah John dan berduel dengan John. Tapi karena sudah sangat kelelahan, Tony berhasil dilumpuhkan oleh John. Kemudian John memberitahu kalau dirinya lah yang menugaskan si bos preman untuk menghabisi istri Tony. Dikarenakan istri Tony telah memergoki anak buah John, menyelundupkan barang-barang haram di perusahaan logistik milik David. Mendengar hal tersebut, Tony pun semakin murka. Hingga dengan sekuat tenaga, Tony bangkit kembali dan berhasil melumpuhkan John. Mereka yang mengira kalau John sudah tewas, bergegas ingin pergi dari sana. Namun ternyata, John masih hidup dan berhasil menyandra Lisa. Namun dengan sigap, Lisa melakukan perlawanan. Sehingga pada akhirnya, Tony berhasil menghabisi John. Setelah itu, John meminta maaf kepada David atas kesalahpahaman yang terjadi. Sebaliknya, David justru berterima kasih kepada Tony
karena telah menyelamatkan putrinya. Setelah dendam Tony terbalaskan, kemudian film pun selesai. On a flat daughter.